hidup. Nah terus kan Evelyn berdoa terus sama Tuhan Yesus. Nah supaya Evelyn cepat sembuh. Nah terus Evelyn punya kabar baik. Nah habis itu Tuhan Yesus mengasih kesembuhan buat Evelyn. Evelyn sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sekian dulu ya Super Kids tentang kesaksian hari ini. Bye-bye. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jari memalam, maka cari impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kong badannya besar, lebih aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo Super Kids, hari ini Evelyn mau menyanyi lagu pujian untuk kebaikan Tuhan Yesus selama hidup Evelyn. Ayo kita mulai. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Terima kasih Super Kids sudah mendengarkan lagu pujian Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, Joel mau puji Tuhan lagi ya teman-teman, dengerin ya. Tidak suka marah-marah.
lagi. Bye-bye. Shalom. Wah, nggak terasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi. Kalau hari Minggu, saatnya ngapain? Hayo. Yap, bener banget. Saatnya ibadah Super Kids. Nah, daripada adik-adik kelamaan nunggu di rumah, mending kita langsung aja yuk awali ibadah Super Kids hari ini dengan berdoa. Adik-adik boleh cari tempat duduk yang nyaman, cari tempat yang paling enak. Kita mau satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah Super Kids, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memenuhi hati kami dengan kasih, dengan sukacita, dan dengan rasa syukur yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya memuji Tuhannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama lambaikan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu pelihara hidup kita loh? Yuk angkat tangan. Wah, kita semua percaya ya kalau Tuhan Yesus itu yang pelihara hidup kita. Yuk yang percaya, mari sama-sama naikkan lagu ini. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk dari awal lagi kita mau pujikan lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. yuk lebih sungguh lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong Engkau yang buka hati kami, biar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami boleh tanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama Kak Simon di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya tidak kalah menarik dengan kisah-kisah sebelumnya. Adik-adik tahu siapa itu? Dia adalah Musa. Nah, kalau adik-adik tahu bahwa Musa merupakan salah satu orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau adik-adik tahu kisahnya bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
sampai menuju pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat mereka. Namun sebelum itu, adik-adik tahu nggak sih kisah sebelum Musa, bahkan Musa pada waktu kecilnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Firaun adalah raja Mesir. Dia takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun lalu memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Dia lalu mengirim tentaranya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Amran dan Yohebed memiliki 3 anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa yang masih bayi. Amran dan Yohebed takut bayinya akan ditangkap oleh tentara Mesir. Yohebed sangat mengasihi bayi Musa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi bayinya. Yohebed percaya Tuhan akan mendengar doanya. Yohebed berusaha menyembunyikan bayi Musa dari tangkapan tentara Mesir. Tetapi bayi Musa semakin sulit untuk disembunyikan. Dia mulai menangis dengan suara yang lebih keras, sehingga tentara akan dapat menemukannya. Yohebed kemudian membuat keranjang yang dilapisi dan menaruh bayi Musa di dalamnya. Yohebed menaruh keranjang itu ke tepi sungai Nil. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong lindungilah bayiku." Yohebed meminta putrinya Miriam untuk berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba, ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya. "Bawalah keranjang itu kemari." Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa, si bayi kecil itu sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang kepadanya. Ia tidak ingin bayi itu ditangkap oleh tentara Mesir. Kemudian Miriam datang untuk menghampiri. Miriam berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri?" "Ya, pergilah," kata sang putri. Maka Miriam pun berlari cepat-cepat mendapatkan ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ibu Musa datang ke tempat itu, berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Nah, dengan demikian, Yohebed ibu Musa dapat merawat bayinya sendiri. Kemudian, setelah Musa cukup besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri. Begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di dalam istana Firaun. Nah, rencana Tuhan dalam hidup Musa itu bukan berarti dapat digagalkan oleh manusia. Kalau kita melihat bahwa bagaimana usaha Raja Firaun yang mencoba untuk berbagai macam cara untuk terus membunuh dan membinasakan bangsa Israel, sehingga orang-orang Israel itu tidak semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh karena itu, karena kekejaman Raja Firaun yang terus menyuruh untuk ketika ada anak laki-laki harus dibunuh, mereka tidak boleh hidup. Nah, tetapi kita lihat rencana Tuhan dalam hidup Musa, bahwa
rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup Musa. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita belajar bahwa kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, maupun siapapun itu yang mencoba untuk mengganggu kita, nggak bakal bisa terjadi. Karena kenapa? Kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan terlebih lagi, bahwa kakak dan adik-adik semua adalah milik Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama belajar bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kakak dan hidup adik-adik semua. Dan oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dengan situasi apapun yang terjadi saat ini. Kalau adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak bisa melangkah maju, tidak bisa mengerjakan sesuatu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan menyertai hidup kita, sehingga kita ini boleh menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, maupun di dalam sekolah kalian, di dalam rumah, selalu mengandalkan Tuhan. Rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita itu tidak pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus percaya dan berkata bahwa kita adalah milik Tuhan, supaya kita tidak gampang menyerah dengan situasi dan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke teman-teman, nah sangat luar biasa kan kisah Musa yang baru saja kakak cerita buat adik-adik semua. Mari pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dari kisah Musa yang bagaimana sejak lahir, sejak sebelum Musa dilahirkan pun Musa ada dalam rencana Tuhan. Bahkan ketika Musa semakin hari beranjak dewasa, tetap pada rencana Tuhan, yaitu apa? Musa memiliki misi untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Adik-adik dan saya dan kakak yang ada saat ini, bahwa di dalam hidup kita Tuhan sudah taruh rencana yang luar biasa buat adik-adik dan buat kakak juga. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama mengerjakan itu dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Oke, sebelum kita selesai untuk mendengarkan firman Tuhan, nah kakak mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kita sama-sama belajar ya untuk menghafal ayat hafalan ini. Dan jangan cuma hanya menghafal, tetapi harus dipahami, oke? Nah, oke. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat pada Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kesempatan kali ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tiba saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kalau kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Dan kami mau melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bye. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Super ayat hari ini adalah Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Shalom Super Kids. Hari ini Evelyn mau ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai Lukas 6 ayat
ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Terima kasih Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Shalom teman-teman. Super ayat kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terima kasih teman-teman. Nama saya Josia. Saya akan membaca ayat hafalan hari ini, yaitu Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu adalah murah hati. Dadah teman-teman. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mantap. Shalom teman-teman. Hari ini Kevin mau ayat hafalan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Dadah teman-teman.